Nabi Muhammad SAW itu berapa? Satu. Jamaah, kalau saya dalam ceramah itu ada nanya, nggak usah stres, nggak usah tertekan, nggak usah depresi, karena setiap kali saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Berapa Tuhan kita? Satu. Qul huwallahu ahad. Kemana kita meminta? Ya kepada Allah. Allahus samad. Berapa jumlah nabi kita? Banyak, 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara 25 itu ada yang ulul azmi, 5. Dan di antara ulul azmi itu ada Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya satu, Allahnya satu, Tuhannya satu, tapi hasilnya banyak. Ada sahabat Nabi yang khusus hanya menyebarkan ilmu saja. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ngejar saja. Tapi ada yang menekuni politik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang panglima perang. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab. Siapa dia? Amr ibn al-As. Siapa dia? Khalid ibn al-Walid. Ada anak muda yang cerdas luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faham Al-Quran. Didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas, turjumanul Quran, hibrul ummah. Ada anak muda yang gagah perkasa, tenaganya kuat, menang festival gulat di pasar Ukas setiap tahun. Umar ibnul Khattab. Jadi kita malam ini coba kita ukur diri kita masing-masing. Saya adalah orang yang diberi Allah Ta'ala tenaga yang kuat, Umar bin Khattab. Saya orang pikiran cerdas, Ali bin Abi Talib. Saya adalah orang tua yang bisa mengayomi dan melindungi, Abu Bakar Siddiq. Saya adalah orang kaya banyak harta tapi dermawan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Ustaz, sampai sekarang saya belum menemukan siapa diri saya. Orang kaya? Tidak. Cerdas? Tidak. Berotot? Tidak. Orang tua yang mengayomi? Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya nggak mungkin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara banyaknya sahabat Nabi itu ada kekhususan khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semuanya radhiyallahu anhum, mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalan ridhonya macam-macam. Ada jalan ridhonya melalui pintu politik, khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin, amir, panglima perang. Ada yang melalui ilmu, meriwayatkan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim. Jadi macam-macam jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini diberi karpet merah. Masya Allah, so sweet. Ini kabupaten ini aman atau tidak aman? Kenapa mesti ada pagar besi kiri dan dikawal TNI, Polri, lengkap semua pengawalan? Ini bukan karena tidak aman. Kenapa? Menjaga Ustadz Somad yang kurus, takut tangannya copot. Karena orang di Pulau Madu itu auto reverse bolak-balik. Begitulah penghormatan mereka. Itu hasil dari didikan para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Sepanjang saya tausiah dari Sabang sampai Papua, dari mulai Pulau Sabang, Banda Aceh, Sulawesi, Makassar, Kalimantan sampai ke Sorong,
itu yang sambutan paling semarak, paling semangat, paling itu di Pulau Madura. Ustaz Somad ngomong gitu karena dia di Pulau Madura. Setiap provinsi saya datang hanya setahun sekali, Pak Bupati. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Kepulauan Riau sekali. Hanya Jawa Timur sekali dan Pulau Madura sekali. Lalu saya dikomplain, tunggu jangan tepuk tangan dulu. Saya dikomplain orang, Ustadz setiap provinsi katanya satu kali. Iya, kenapa Jawa Timur itu kok 2 kali? Saya bilang Jawa Timur 1 kali. Itu Pulau Madura, itu daerah khusus. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang masuk surga karena zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Enggak banyak ngomong, berzikir aja. Pas lagi ada orang, pas lagi nggak ada orang, lihat handphone. Ada orang model begitu. Pas lagi ada orang, langsung buka Al-Quran, langsung. Pas nggak ada orang, main game. Itu nggak ada di Pulau Madura. Itu adanya di planet Mars. Ada orang masuk surga karena hatinya tidak pernah putus mengingat Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan zikir kita, majelis kita ini majelis zikir. Enggak Pak Ustadz, itu tadi kan majelis solawat. Solawat juga zikir. Majelis kita majelis zikir. Enggak, majelis kita khataman Quran. Khataman Quran juga zikir. Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat, mengingat Allah, menyebut Allah, maka kita sedang berzikir. Dan majelis kita adalah majelis zikir insya Allah. Amin. Ketika kita semua berkumpul, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal dikatakan, selesai majelis. Ketika selesai majelis, apa kata malaikat? Qumu, berdirilah kamu. Maghfuran lakum, semua dosa. Qumu, berdirilah kamu. Maghfuran lakum, dosa-dosa kamu gugur semuanya insya Allah. Tapi ingat, yang gugur itu dosa, bukan hutang. Jangan sampai besok. Makanya kalau ngaji itu, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan antara tidur dan bangun. Soalnya besok pas ditanya, kapan bayar utang bro? Kata Ustaz Somad tadi malam. Umu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua hutang kamu sudah gugur. Dia bilang, saya nggak ada ngomong gitu. Loh, Ustaz tadi malam yang ngomong. Enggak, saya bilang. Semua ceramah Ustaz Somad bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi nggak bisa, jangan potong-potong video Ustaz Somad lalu kemudian di-share, diedit macam-macam. Kenapa? Karena kita punya edisi fullnya. Jangan dipotong 1 menit dimasukkan ke TikTok. TikTok itu isinya cuma 2, ulat pinang sama ulat sagu. Lompat. Kecuali malam ini. Malam ini kita ambil gambar, lampunya berkelap-kelip. Di mana-mana saya kalau tausiah, Bapak Ibu bisa keluarkan handphonenya, keluarkan senternya, flashnya. Kenapa? Karena nggak ada lampu. Di sini ngapain lagi? Lampunya lebih banyak daripada handphonenya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang sudah bersusah payah terwujudnya majelis salawat, majelis zikir, majelis ilmu malam ini, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya ini. Kalau dia sakit, diangkat Allah penyakitnya. Kalau dia belum menikah, segera ketemu dengan jodohnya. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum ada keturunan, segera diberikan anak. Ustaz Somad, tolong doakan saya supaya saya punya anak. Umur saya sudah 40, Pak Ustaz. Kenapa kamu belum punya anak? Saya belum nikah, Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang masuk surga karena zikir.
Setiap langkahnya zikir, setiap geraknya zikir. Geraknya zikir, diamnya fikir. Kalau dia bergerak, zikir. Kalau dia diam, fikir. Beda dengan kita. Kalau gerak dosa, kalau diam ngantuk. Tapi ada orang-orang alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir menyebut mengingat Allah. Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, ketika berbaring pun dia menyebut nama Allah. Bismika Allahumma. Baca sekarang. Beberapa orang baca itu langsung muak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya zikir nggak bisa Pak Ustadz, karena kesibukan saya nggak bisa zikir terlalu banyak. Jangan putus asa, karena pintu surga bukan ada pintu yang lain. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia sempat bangun masjid, insya Allah. Amin. Namanya 2 masjid. Satu masjid Syafi'i, satu masjid Karim. Amin. Dari bunyi aminnya seperti Ustaz Somad, nanti tolong resmikan masjid kami ya. Oke, I'm coming. Saya datang. Masjidnya di atas kolam ikan. Sampai pas penandatanganan prestasi di Bogor, mau tanda tangan, saya lihat Masjid As-Somad. Wow, tua banget ini. Cuman saya kan tetap jaga image saya. Saya nggak nanya, ini nama saya, takutnya salah, nggak enak kan. Mana tahu nama bapaknya Abdul Somad kan. Lama-lama dia ngomong, Ustaz Somad, ini As-Somad adalah Asmaul Husna. Kebetulan nama Ustadz kan dari Asmaul Husna. Ini juga untuk mengenang Ustadz. Saya pura-pura biasa aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau kaya, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri besar. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua meninggal. Bukan syirik kalau gara-gara itu meninggal. Kita ini meninggal karena sudah sampai ajalnya. Karena sudah datang malaikat maut mencabut nyawa. Lalu orang sekarang salah semua. Kenapa si Anu meninggal? Karena makan daging kambing. Kenapa si Anu meninggal? Karena kolesterol. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Bohong. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Betul? Wah, betul semua. Saudara yang makanya saya sampai sekarang gak ada pantangan. Tadi ibu di rumah, Bapak Syafi'i Karim menyuguhkan makanan. Gak usah saya ceritakan, nanti meleleh air liur kita. Gak ada. Sampai sekarang belum ada pantangan. Ada satu pantang. Pantang dekat habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah di satu daerah diberikan jamuan, ada kepiting, ada cumi, ada kambing, ada ayam, ada nasi kuning, semua ada. Lalu kemudian saya lihat pejabat-pejabatnya hadir. Enggak ada satupun yang mau ngambil. Karena takut kolesterol, darah tinggi, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Lalu saya katakan, Bapak jangan takut, saya sudah ada doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, ku baca doa ini. Tidak ada satupun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Yummy. Yakin Pak Ustaz nggak ada penyakit? Yakin saya bilang. Nanti kalau darah tinggi saya naik, saya nggak tanggung jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat, jadi nikmatilah hidup. Berapa betul? Berapa banyak orang tahan makan, tahan minum, tahan selera, ninggalnya ditabrak beca. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Yang nggak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih.
Alhamdulillah, saya selama di Pulau Madura ini, Nabi Muhammad SAW itu makannya sedikit. Makannya sedikit. Tapi saya selama di Pulau Madura ini, dikit-dikit makan. Tapi insya Allah semuanya barokah, insya Allah. Jamaah ini selalu husnuzon sama saya. Kalau melihat dari tubuh Ustadz yang tetap slim, kelihatannya diet ya. Ustadz makannya kok dikit. Dia nggak tahu itu makan yang kelima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan Allah tenaga, kita bisa bangun masjid. Kira-kira yang bisa bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Mudah-mudahan kita, anak-anak kita kaya semuanya insya Allah. Amin. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin. Nanti kalau dia meninggal dia akan bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh, bukan soman. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh, pedagang, jujur, amanah. Bagaimana dengan petani? Petani yang selalu dipanggil satu hari berapa kali? Hayya 'alal falah. Falah itu kan kemenangan, Ustadz, bukan petani. Memang betul, petani itu falah. Apa hubungan falah dengan falah? Jangan sampai salah azan. Hayya 'alal falah. Mari jadi petani. Apa hubungan falah dengan falah? Falah petani mencari tanahnya, membersihkan rumputnya, mencangkolnya, menjaganya dari kuman bakteri werengnya, akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, putiknya, pucuknya. Kalau Tuhan beli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Pohon aja dia jaga, apalagi kamu. Jadi proses petani boleh diambil untuk update status besok pagi. Jadi menjadi petani, dia adalah dengan tetes peluh keringat dan air mata bersimbah darah. Kok pakai darah Pak Ustadz? Iya, kakinya luka kena cangkul. Setelah digali, ditanam, malam doa khusyuk. Ya Allah, jangan sampai terlalu lebat karena akarnya akan tenggelam dan membusuk. Jangan sampai panas terik karena dia akan mati. Jangan sampai ada ulat yang memakan pucuknya. Karena memang ulat ini suka sekali makan pucuk. Dia akan naik ke atas. Pucuk, pucuk, pucuk. Khusyuk dan tawadu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sudah berada di ruang ICU. Oh, kok ICU? Itu bacaannya ICU, Ustaz. Enggak, tulisannya ICU. Apa artinya? ICU, you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Kenapa? Karena aku koma. Alhamdulillah Ustaz. Dulu suami saya ini mabuk, nggak pulang-pulang, nakal, KDRT, tempeleng, pukul. Sekarang alhamdulillah sudah baik. Gara-gara dengar ceramah Ustaz? Bukan. Terus koma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya meraih kemenangan dengan apa? Melalui pertanian. Ada orang mengatakan Pulau Madura itu kering, Pulau Madura itu nggak bisa tumbuh apa-apa. Datang ke Pulau Madura, datang ke Pamekasan. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di sini subur. Lihatlah bunga-bunganya subur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Alam yang terkembang kita kelola. Begitu sampai di Pulau Madura, gunungnya ada. Kemarin kami naik ke atas, dan dari atas itu kelihatan menghijau ke bawah. Saya katakan kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Masya Allah, cantik seperti puncak. Iya Ustaz, karena bukan di bulan kemarau. Kalau kemarau dia menguning. Lautnya cantik. Ada laut utara, ada laut selatan, ada pulau-pulau yang kecil. Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Lombok, terus ke Sumbawa. Pulau-pulau yang indah. Ke Mahrifah, Loh Jenawi,
untayan zamrud katulistiwa. Begitulah indahnya negeri kita ini. Siap menjaga Indonesia, siap menjaga Pulau Madura. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti udah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kelola dengan baik. Negeri kita ini kaya, tapi kekayaannya kita gunakan untuk menolong agama Allah. Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad itu melarat. Kamu mengajinya di mana, bro? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor unta muda. Kalau satu ekor unta harganya 50 juta, sebetulnya harganya lebih, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 juta. Seandainya satu ekornya 50 juta, 10 ekor 500, 20 ekor berarti 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun nikah maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Mohon maaf. Saya khawatir selesai acara ini kedatangan Ustaz Abdul Somad merusak harga mahar di Pulau Madura. Tujuan saya bukan mau menghalang pernikahan kalian, guys. Jangan sampai setelah ini anak-anak muda ini semuanya bawa poster, bawa banner, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Jangan cemas dulu, tenang dulu. Karena saya bukan mau merusak harga mahar. Saya cuma mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW uangnya banyak, hanya saja hidupnya bersahaja. Mana dalilnya Nabi Muhammad uangnya banyak? Nabi ketika menyembelih kurban, dia sembelih 63 ekor. Setelah itu dia berikan pisau kepada Sayyidina Ali. Lanjutkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37 sama dengan? Saya sudah janji, kalau saya nanya, saya jawab sendiri. 63 tambah 37, 100 ekor onta. Kalau ada orang berkurban 100 ekor onta, miskin apa kaya? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad, satu sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Setiap rapat dengan panitia, angkat tangan terus minta kupon 3. Itu tidak terjadi di Pamekasan. Itu terjadinya di kampung saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang kaya, uangnya banyak, itu adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi dipakai untuk apa? Dipakai untuk menolong agama Allah. Pas gajian, pas panen, belikan baju 3. Loh, Papa kok beli baju 3? Anak kita kan cuma 2. Ada anak yatim di belakang, Mama. Saya yang beli, tapi kamu yang ngantar ke belakang. Jangan Bapak yang ngantar. Kalau Bapak yang ngantar, anak yatim cantik, masalah. Meledak Perang Dunia Ketiga. Bukan karena Ukraina diserang oleh Vladimir Putin, tapi karena santunan kepada anak. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di dalam surga. Yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya apa orang miskin? Orang kaya menyantuni anak yatim. Besok pergi ke panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Saya mau ajak mereka makan siang. Berapa Pak? 2 orang aja. Kebetulan dia bawa 2 bungkus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa anak yatim di sini? Ada 100, Pak. Berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa yang belum bayar daftar ulang? Berapa yang masuk pesantren? Bapak mau bayar? Nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati masuk ke liang lahat, ke liang kubur, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi?" Oh, ada yang jawab.
Apa kata jenazah diabadikan dalam Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Kalau kamu aku kasih hidup, kamu mau apa? Fa'as-saddaqa. Kalau engkau kasih kami hidup, kami mau bersedekah. Enggak ada mereka mengatakan, berilah hidup, kami mau sholat, kami mau puasa sunat. Kami mau bersedekah. Maka sekali hayat masih dikandung badan, nafas masih berhembus, mata masih berkedip, telinga masih mendengar, pikiran masih bekerja, hati, jantung masih berdegup dan bergetar. Saya terus terang, dari mulai masuk ke lokasi ini hati saya bergetar terus. Kenapa? Sound sistemnya besar sekali. Bum bam bum bam bum bam. Bergetar. Tapi insya Allah getarannya karena baik, insya Allah. Biasanya jantung itu getarannya normal. Tapi kalau yang nggak normal, jantung itu nggak normal getarannya disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Malam ini tidak jatuh cinta, tidak jatuh tempo, tapi sound sistemnya mantap. Ustaz Somad itu kalau ngomong suaranya itu keras. Suara saya ini sebetulnya lembut, tapi karena sound sistemnya menyala abangku. Suara saya sampai ke belakang. Karena ini jamaahnya rame, khawatir suara saya nggak sampai, maka dibuat. Khawatir jamaahnya nggak kelihatan, lampunya diterangkan. Khawatir wajah Ustaz Somad nggak kelihatan, dipasang videotron. Nah, ini untuk yang lihat di videotron. Yang di sana, yang jauh jangan kecewa. Kenapa? Karena gambar saya di sana lebih besar daripada yang di sini. Yang ada di videotron jangan kecewa. Jangan kenapa? Karena yang ada di videotron lebih putih daripada yang asli di sini. Kenapa kalau Ustaz Somad itu ceramah, lampunya diterang-terang, biar supaya wajah kelihatan putih, bukan karena skincare. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, pilihlah. Saya mau masuk surga dengan harta, mintalah rezeki kepada Allah, berusaha sekuat tenaga, ikut pelatihan, alam terkembang dikelola dengan baik. Dari sektor pertanian, sektor tambang, sektor laut, menjadi nelayan, menjadi bisnismen. Insya Allah harta yang kita miliki itu akan dipakai menolong agama Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan. Malam ini saya bernaung di atas pentas, ada atapnya. Apa lambangnya di atas? Masya Allah, sudah kelihatan. Ya, Sapira Jaya. Tapi nanti sampai masanya, watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, Gunung Merapi tercabut seperti bulu kambing diembus angin. Kalau ada tetangga yang sombong, yang angkuh, karena kaya, karena pejabat, karena banyak ilmu, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kamu nggak ada apa-apanya, kamu bukan siapa-siapa. Kalau dia marah, saya nggak tanggung jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita nggak punya tempat bernaung. Jangankan rumah kita, jangankan tenda dan pentas, hancur semuanya. Tapi saat itu ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang bernaung di bawah solawat. Orang bernaung di bawah sedekah. Saya masih bingung nih Pak Ustadz. Sedekah apa infak atau sedekah? Rumah besarnya namanya sedekah. Di dalamnya ada kamar wajib namanya zakat. Di dalamnya ada kamar sunat namanya infak. Kalau infak itu benda, uang, infak duit. Tapi kalau sedekah enggak mesti uang.
Yang nggak punya uang, likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang ini ada shadaqah. Likulli tasbihatin shadaqah. Subhanallah shadaqah. Nanti kalau ditanya, kamu sudah shadaqah? Subhanallah walhamdulillah. Apalagi shadaqah? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak shadaqah. Jangan. Kenapa? Nanti kalau lewat orang cuma senyum. Lewat 3 kotak 3 kali senyum. Buat di situ kotak infak. Kalau kotak wakaf, Pak Ustaz, kotak wakaf nggak bisa juga. Karena wakaf itu mesti ada 4 rukunnya. Pertama, wakif yang berwakaf. Yang kedua, ya nazir penerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Nggak bisa dibuat kotak wakaf karena kita nggak pernah akad sama kotak. Saya berwakaf kepada kamu kotak, kotaknya jawab aku terima, aku terima, aku terima. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku yang dititipkan Allah harta, yang dititipkan Allah, jangan bangga, jangan angkuh, jangan sombong. Pergilah ke pantai Pulau Madura yang cantik dan indah, masukkan jari jemarimu ke dalam lautan. Lalu kemudian tarik, yang menetes di ujung jari itulah harta dunia. Sedangkan yang luas samudera itulah harta akhirat. Kalau dapat jangan sombong, karena yang dapat hanya setetes. Kalau enggak dapat juga jangan kecewa, karena yang tidak dapat juga cuman setetes. Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa. Ada orang Pamekasan lahir bawa kartu kredit? Enggak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu enggak tahu apa-apa. Ke dunia enggak bawa apa-apa, matinya juga enggak bawa apa-apa. Ada orang mati bawa STNK BPKB? Enggak ada. Keluar dunia enggak bawa apa-apa, keluar dari dunia enggak bawa apa-apa. Masuk ke dunia enggak bawa apa-apa. Mati pun nggak bawa apa-apa, tapi hisabnya di akhirat lama gara-gara apa-apa. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak ada yang ke sawah, besok nggak ada yang nanam tembakau, besok nggak ada yang nyari ikan. Pas ditanya, papa nggak nyari nafkah? Kita nggak bawa apa-apa. Saya takut nanti lama dihisab gara-gara apa-apa. Kalau ada suami yang begini, ibu jangan marah, ibu diam aja. Besok jam 1, jam 2 dia nanya, makan siang kita gimana, Mak? Enggak ada apa-apa. Setuju? Hati-hati Pak, mereka sudah setuju semua. Nabi Muhammad. Saya Pak Ustadz zikir malas. Baca Quran, ketika Quran dibuka kadang-kadang titik banyak nampak 3. Ya udah tutup Qurannya. Kalau sedekah, saya pun bukan orang kaya Pak Ustadz. Ada satu peluang. Peluang apa? Ikut pilkada. Nanti kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaan ini untuk menolong agama Allah. Ustadz Somad ceramah, baca Quran, baca Quran. Orang nggak mau baca Quran. Tapi begitu Bapak Bupati Pamekasan mengatakan, baca Quran di pendopo kantor bupati. Semuanya hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Baca Quran. Yang nggak baca Quran, nonjol. Beliau nggak ada ngomong begitu. Itu tambahan dari saya. Khatam di pendopo kantor bupati, pendopo wakil bupati. Baca Quran. Ar-Ra'iyah, kata psikolog, kata sosiolog muslim dari Tunisia. Namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ar-Ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat, masyarakat ngikut agama raja-rajanya, ngikut sultannya, ngikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka baca Quran, maka rakyatnya juga ikut baca Quran. Kenapa kalau dakwah, pengajian, maulid, haul, kenapa ramai? Karena memang ini Pulau Madura negerinya pondok pesantren alim ulama. Ini orang yang dengar, pasti nanti dia bilang, alah, Somad itu ngomong begitu karena dia ngomong di Pulau Madura.
Kabupaten Pamekasan, penduduknya 900 sekian ribu jiwa, hampir sejuta, dan pondok pesantrennya dan madrasahnya 500-an. Ingat baik-baik, penduduknya hampir sejuta, pondok pesantren dan madrasah 500-an. Provinsi Riau penduduknya 7 juta, pesantrennya cuman 300. Jelas? Jadi yang saya omongkan ini fakta atau fiktif? Nyata? Nggak percaya, hitung sendiri. Jadi jangan nanti orang ngomong, alah dia ngomong begitu karena dia di Pulau Madura. Memang kenyataannya begitu. Bahwa memang banyak pondok pesantren. Maka ketika pemimpinnya dekat dengan ulama, alumni pondok pesantren, jangan heran kalau yang diundang adalah ulama, qori-qori, baca Quran, baca kitab, haul, maulid. Coba kalau pemimpinnya hobi dangdut. Dibuat pentasnya tinggi, bisa digoyang. Mudah-mudahan Allah menjaga pulau ini, ya Allah. Dijaga. Saya terus terang kalau sampai ke Pulau Madura ini hati saya senang. Kenapa? Karena suasana religius, pemandangannya indah. Tapi kalau pas mau tidur malam, ada agak keraguan juga dalam hati saya. Apa yang Ustaz ragukan? Alhamdulillah, tadi malam saya tidur, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Malam ini tidur, insya Allah besok pagi bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi sampai masanya nanti, begitu kita tidur pas bangun gelap, tiba-tiba marabbuka. Berapa banyak suami yang waktu tidur malam masih bercengkrama, bersenda gurau dengan istri. Ketika saya jenguk jamaah ninggal, tadi malam suami saya masih nonton TV, masih ketawa Pak. Tapi tadi malam pas saya mau bangun kan jam 3 sholat subuh, dia sudah dingin Pak Ustadz. Rupanya itulah tidurnya yang terakhir. Makanya ibu malam ini dengan bapak bilang sama dia, kamu sholat mas, boleh jadi ini tidur kamu yang terakhir. Mudah-mudahan suami-suami kalau ada yang belum sholat, segera sholat, dibukakan Allah pintu hatinya. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya nggak sholat, tapi karena saya sering dengarkan ceramah Ustaz Somad, alhamdulillah dia udah sholat sekarang. Ustaz, sholat apa? Sholat Jumat. Saudaraku, ibu kalau suaminya nggak sholat jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Mentang-mentang udah ngaji, jangan pulang dari sini langsung dipanggil, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Cukup dengan nyanyi aja. Apa nyanyinya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak. Kamu nyindir aku ya? Enggak. Terus memang kalau orang enggak sholat, udah mau dekat mati, memang sensitif. Ustadz, kami ini sebagai perempuan, sebagai istri, gimana cara membangunkan suami sholat? Sebetulnya suamilah yang membangunkan istri sholat. Suamilah yang mengambil air, memercikkan ke wajah istri. Wake up my darling. Wake up my Hello Kitty. Tapi sekarang apa yang terjadi? Malah istri yang mengambil satu ember air. Bangun. Itu tidak terjadi di Pamekasan. Kalau ada suami yang nggak sholat, jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah, nanti suaminya nyanyi. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu cukup bisikkan kalimat. Ibu sudah siap melaksanakannya? Siap? Oke, Bapak hati-hati. Mereka akan amalkan ini subuh besok. Begitu terdengar suara di masjid, As-salatu wassalamu alaik, alaika ya man. Segera ibu dekat ke telinga Bapak, bisikkan, La ilaha illallah. Sudah pernah dicoba?
Coba nanti malam. Gimana Pak? Siap? Ini orang sholat semua, ini orang ngaji semua. Yang nggak sholat di rumah. Tapi mereka tetap juga nonton. Begitu ibu pulang nanti malam jam 3 pas ibu mau bisik langsung dia bangun. Aku tahu juga. Loh, kamu kok tahu? Aku kan nonton streaming. Saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ibu dengan bapak dua-duanya masuk surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Bapak? Laki-laki memang malu-malu. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Mereka langsung gila aja. Jatuh cinta kepada ibu. Saya di beberapa tempat nanya, bapak mau masuk surga dengan ibu? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau! Bapak mau? Mereka diam aja. Memang laki-laki itu sulit untuk mengungkapkan kata cinta dari lidahnya. Kenapa begitu? Memang sudah takdir laki-laki begitu. Coba tanya laki-laki ini berapa? Menurut lembaga survei, laki-laki di Indonesia 90% tidak pernah mengungkapkan I love you kepada istri. Karena mereka lebih banyak mengungkapkan itu pada istri orang. Tidak ada di sini orangnya. Yang di sini ini semuanya begitu pulang nanti, hai sayang. Kalau ada yang mengatakan hai sayang kepadamu, dia bukan suamimu, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan adikmu, dia bukan kakakmu. Tapi dia mengatakan hai sayang, yakinlah dia buaya darat. Anak-anak perempuan kita mesti diajarkan begitu. Kalau tidak nanti dia akan dirayu oleh playboy cap tupai yang siap melompat ke semua pohon kelapa. Ibu siap jaga anak-anaknya ya. Kalau saya yang ceramah, anak perempuan jangan keluar malam, anak muda laki-laki jangan keluar malam. Mereka malah keluar dengan motornya sambil bonceng, suara knalpotnya bep 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 bep. Bep. Tapi kalau surat edaran dari Bupati Pamekasan keluar, anak muda laki-laki, anak muda perempuan nggak boleh keluar di atas jam 10 malam. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Satu tanda tangan pakai untuk menyelamatkan anak-anak muda kita. Ini malam ini lebih. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Surat edaran, anak perempuan, anak laki-laki, pemuda, jangan keluar malam lewat jam 10 malam. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Saya menyampaikannya di masjid khutbah Jumat. Jangan keluar anak-anak kita. Sudah tua semua. Malam ini saya senang sekali. Kenapa? Karena yang hadir ini adalah anak-anak muda semua. Oh enggak Pak Ustadz, kami sudah tua. Kalian bukan tua. Kalian hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Itu anak-anak muda semua. Grup hadroh anak muda. Betul. Apa nama grup hadrohnya, Dek? Riyadul Jannah, taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga, farta'u, lewat di taman surga, jangan cuma lewat, ikut makan, ikut minum. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada. Apa taman surga? Halaqatuz zikir, majelis-majelis zikir. Mereka melantunkan sholawat, melantunkan zikir, melantunkan Anda mau acara nikah, walimah, pindah rumah, nikah lagi, undanglah grup Riyadul Jannah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya kalau main-main lari-lari menjelang azan maghrib, itu almarhumah emak saya marah. Masuk rumah, masuk, kunci pintu. Di Pulau Madura menjelang maghrib gitu juga dulu. Dulu begitu. Sekarang anak-anak keluyuran keluar rumah, pintu terbuka. Kenapa? Zaman dulu, zaman saya, anak kecil ditakuti, awas hantu, awas hantu. Sekarang anaknya lebih nakal dari hantu. Kalau saya yang ngomong, jangan keluar rumah, orang nggak ada yang dengar. Tapi kalau dibuatkan SE, surat edaran, semua bapak, semua ibu, semua anak,
sholat maghrib di masjid dan berada di rumah. Dari maghrib ke isya ngaji, jangan keluyuran. Bisa apa nggak bisa? Satu genggam kekuasaan, satu tanda tangan, pakai untuk menyelamatkan anak bangsa. Takbir. Ini yang saya omongin ini bagus atau nggak bagus? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan, apa itu ceramah? Ceramah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat ini dari atas, dari bawah. Dari bawah dengan khutbah, dari bawah dengan ceramah. Tapi dari atas dengan perda, peraturan daerah. Perbub, peraturan bupati. SE, surat edaran. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai mati nanti tiba, insya Allah. Amin. Yang pacaran-pacaran, kalau sudah dikunci dari maghrib ke jam 10, insya Allah nggak akan ada lagi. Ya Allah, anak gadis kami, pemuda kami, belia kami, yang pacaran-pacaran malam ini kami kumpul lebih dari 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Nggak tahu. Kami semua ramai, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Dah selesai. Sampai hati Ustadz Somad teganya. Ustadz kok begitu tega mendoakan kami putus. Dan yang putus-putus ini segera nikahkan dengan hubungan yang baik ya Allah. Aku tidak sejahat yang kau duga, Besti. Saya nggak punya anak perempuan, tapi kalian adalah adik perempuan saya, keponakan saya, anak perempuan santriah saya. Saya tidak ingin kalian menjadi korban kenakalan. Minuman botol harganya 5.000, tapi nggak mau dibeli orang. Kenapa nggak mau dibeli? Karena tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Perlu saya jelaskan lagi? Perlu. Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman saja tidak diterima orang. Apalagi kalian. Pernikahan adalah acara paling sakral. Begitu nanti grup Hadrah Riyadul Jannah memanggil keluar mempelai laki-laki. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badru alaina. Bulan purnama muncul dari keluar kamar. Mantennya hitam. Gak apa-apa, kan ada bedak dempul. Makanya pakai skincare sebulan sebelum akad. Begitu dipakai, wajah putih, leher hitam. Teman mertua berbisik, ini orang apa zebra gitu. Wahai, saya kalau diminta jadi Pak Bupati, Wakil Bupati, pejabat DPRD itu biasanya sering diminta jadi saksi nikah. Saya juga sering diminta jadi saksi nikah. Tapi saya nanya dulu, nama mempelai laki-lakinya siapa? Kalau nama mempelai laki-lakinya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Soalnya pernah kejadian, mertuanya nanya, wahai Abdul Somad. Saya ada di situ. Yang lain sudah mau ketawa, langsung saya pukul tepuk tangan. Jangan ketawa, saya bilang. Ini acara yang sakral. Jangan ketawa, saya bilang. Dalam hati saya, bapaknya udah jelas-jelas saya saksi. Kalau saya bilang iya waktu itu, wahai Fulan bin Fulan, ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, bertahtakan berlian, dengan buah hatiku, belayan jiwaku, yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Berapa kali aku tidak jadi ganti baju hari raya karena menyekolahkannya. Berapa kali tanganku terluka karena membesarkannya. Berapa kali aku ingin membahagiakannya, membelikannya sepeda mini, tapi aku tak kuasa. Hari ini kuberikan amanah kepada engkau, wahai calon menantuku.
Kata saksi, ini panjang sekali akadnya Pak. Menurut fikih ini nggak selesai. Sudikah engkau menerimanya? Begitulah suasana haru. Tapi apa mau dikata? Karena pernikahan MBA, married by accident. Pernikahan karena kecelakaan. Gara-gara dibawa naik motor sana kemari, masuk angin. Makanya tolong buatkan stiker. Yang punya uang, tolong buatkan stiker. Sedekah nasi bungkus, bagus. Tapi sedekah stiker supaya anak muda nempelkan di motornya, kasih di lampu merah. Apa bunyi stikernya? Say no to bonceng. Itu pendidikan yang luar biasa. Bapaknya dengan ibunya mesti sepakat. Walaupun bapak bupati, bapak wakil bupati sudah mengeluarkan surat edaran, tapi kalau bapak dengan ibu tidak sepakat, kong kali kong, tidak akan terwujud. Bapak mesti sepakat dengan ibu. Datang dia sore. Besok hari Ahad. Mestinya malam ini anak muda keluyuran ke sana kemari. Tapi di Pamekasan mereka ngaji malam Ahad. Allahu Akbar. Ya yang kita keluar malam ini. Enggak, kita ngaji malam ini. Terus keluarnya kapan? Habis ngaji kita keluar. Mama, kami ngaji dulu ya. Mana boleh pacaran? Ustaz Somad mengatakan gak ada pacaran. Ini pacaran syariah. Boncengannya berjarak jauh. Antara sofa dan marwah. Kami manggilannya gak ada beb-beb papa. Terus di bulan pertama kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan pertama, bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga, ya almarhum, ya almarhumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sama ibu mesti sepakat. Sepakat semuanya? Kita nggak bisa menyelamatkan. Bapak Bupati dengan aturannya, DPRD dengan perdanya. Tapi kalau kita di rumah nggak sepakat, nggak terwujud untuk menjaga anak-anak muda kita ini semua, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua. Pak, saya mau bawa anak bapak jalan. Sekali tidak. Selangkah kaki dia keluar dari rumah ini, selangkah juga kaki saya masuk neraka. Sekali tidak. Kalau kami belikan mie ayam, tidak. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Begitu. Datang ibunya dari dapur. Izinkan aja Pak, kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang menjadi akar permasalahannya. Ibu dengan bapak lupakan masa lalu. Maka jangan pernah menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu dengan anak. Kalau anak nanya, enggak usah jawab. Papa, iya. Papa dengan mama dulu ketemunya di mana? Enggak usah saya tanya. Banyak nanya itu Bani Israel. Bapak dengan ibu mesti sepakat. Jangan ibu sudah kunci, bapaknya. Papa ketemu dengan mama dulu di mana? Iya, kami sama-sama mabuk dulu. Betapa indahnya anak muda yang hadir malam ini. 2025, 2035, 2045. Nanti anak mereka bertanya, Mama, dulu ketemu dengan Papa di mana? Waktu itu ada tablik akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah ini, nggak bisa jaga perasaan kita. Apa salahnya walaupun ketawa agak ditahan sedikit? Terus gimana ceritanya mama dengan bapak bisa ketemu? Waktu itu kami laki-laki dengan perempuan gak boleh ketemu. Ada tembok Berlin yang memisahkan kami. Tapi pas selesai acara, Ustaz Somad sudah pulang dengan kiai, dengan Pak Bupati. Kebetulan sendal mama hilang. Pas lagi nyari-nyari sendal, disitulah kepala mama kejedut dengan kepala papa. Dan saat kami berdiri, Masya Allah, so sweet. Waktu itu mati lampu. Pas saya lihat, rupanya kakek-kakek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa rupanya saya sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Ustadz Somad di mana-mana ceramahnya itu enggak boleh lebih dari 60 menit. Kok bisa-bisanya malam ini lewat dari 60 menit? Ini pastilah ada yang mendoakan supaya saya lupa lihat jam.
Jadi walaupun saya nggak ngelihat jam, itu saya tahu. Dari mana? Rasa semut sudah datang ke kaki. Nah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan selama 70 menit saya ngomong ini, semuanya bernilai amal soleh. Kalau ada kata-kata saya tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Kalau Tuhan pergi ke Madinah, hati-hati ular berbisa. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dihadiri angsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita jaga Pamekasan, kita jaga Pulau Madura, kita jaga Jawa Timur, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia.